Oke, kita coba bahas kenapa berita soal anggota DPR yang bermasalah bahasanya dinonaktifkan, bukan dipecat atau dikeluarkan. Padahal kan itu yang kita pengen ya teman-teman ya, biar langsung aja di cut off lah, langsung out dari kursi DPR. Nah ternyata teman-teman nggak sesederhana itu, yang dimana memecat anggota DPR nggak bisa instan, apalagi sepihak. Ada mekanisme resmi yang diatur dalam UU MD 3, minimal ada 3 jalan. Yang pertama, pergantian antar waktu alias PAW kalau dia mundur atau meninggal dunia. Lalu yang kedua, keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan kalau melanggar kode etik atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan semuanya butuh waktu panjang teman-teman. Kenapa ribet? Ya, karena kita tahu karena anggota DPR itu dipilih langsung oleh rakyat, makanya nggak bisa diputuskan secara sepihak. Maka dari itu juga kursi mereka itu dianggap punya harga suara rakyat. Negara bikin mekanisme hukum ini supaya partai nggak bisa main pecat seenaknya, karena itu bisa dianggap mengabaikan hak rakyat. Lagi-lagi peran rakyat sebenarnya ada di sini, tapi memang ya kita tahu sendiri kan, ada partai, ada lintas sektor, tapi disinilah masalahnya teman-teman. Mekanisme ini kayak pisau bermata dua menurut gua. Di satu sisi melindungi hak demokrasi, tapi di sisi lain bikin publik geram karena anggota DPR yang dinonaktifkan tetap dapat gaji pak, dapat fasilitas. Bayangin aja teman-teman, kalian kerja salah tapi masih tetap gajian. Jadi kalau ada berita partai menonaktifkan anggotanya, itu biasanya baru sebatas internal. Contoh kayak misalkan cabut jabatan di fraksi atau di alat kelengkapan DPR, status keanggotaan di DPR RI itu tetap menunggu proses hukum resmi teman-teman. Maka dari itu bisa gue bilang kalian punya satu pertanyaan yang sama. Sampai kapan rakyat harus nunggu? Apakah mekanisme ini benar-benar melindungi demokrasi atau justru jadi tameng? Tameng bagi mereka yang ingin aman dari jeratan politik dan hukum.